Kita berjumpa lagi dalam renungan harian pada tanggal 1 Agustus tahun 2020. Mari Bapak Ibu kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih atas segala kasih dan karunia yang telah Engkau berikan pada kami hingga saat ini. Sebentar lagi Bapa, kami mendengarkan firman-Mu. Kami mohon rahmat-Mu agar kami mampu melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Semuanya ini kami mohon kepadamu Bapa dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik Bapak Ibu, kita baca firman-Nya kali ini dari Matius 14 ayat 1 sampai dengan 12. Yohanes membaptis dibunuh. Pada masa itu sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya." Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, "Tidak halal engkau menghamil Herodias." Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, "Berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara, dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam, lalu diberikan kepada gadis itu, dan ia membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis, mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik Bapak Ibu, hari ini kita belajar dari tokoh yang bernama Herodes mengenai kesalahan-kesalahan yang ia perbuat. Judul firman hari ini adalah respon yang benar. Kita lihat Herodes pada zamannya adalah seorang raja. Dia menjadi raja di wilayahnya. Raja artinya apa? Bahwa tidak ada yang lebih berkuasa daripada dia. Maka Herodes ini mau melakukan apa aja, itu terserah dia. Mau ke kiri, mau ke kanan, tidak ada yang ditakuti oleh dia. Maka pada saat Herodes ini melakukan satu kesalahan, yaitu mengambil istri saudaranya, Yohanes ini menegur, ada satu kesalahan fatal yang dilakukan. Pertama, dia tentunya tersinggung, Bapak Ibu. Dia tersinggung, tetapi lebih parah lagi. Setelah tersinggung, dia marah dan dia apa? Mengabaikan apa yang namanya hati nurani. Dia menangkap Yohanes Pembaptis dan memenjarakannya. Kita lihat bahwa dalam ayat-ayat di awalnya, di ayat 1, bahwa ia sebetulnya juga kagum kepada Yohanes. Ya, jadi ada dua hal yang kita mau belajar kesalahan dari Herodes ini. Yang pertama, bahwa pada ayat yang ke-9, di sini ayat yang ke-6 ya. Jadi pada ayat yang ke-6, tetapi pada hari ulang tahun Herodes,
Menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes. Saya ulangi, Bapak Ibu. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes. Jadi, kita tahu bahwa saat itu Herodes ulang tahun dan dia berkumpul dengan teman-temannya. Dengan mereka. Ini adalah satu kebiasaan yang sering dilakukan Herodes. Nah, kesalahan ini, gitu, karena dia sering berkumpul dengan dunia yang salah, maka dia tidak dapat lagi memandang yang benar yang mana, yang salah yang mana, karena sudah larut di dalam dunia. Itu kesalahan pertama, dan kita mau menghindari itu. Maka yang bisa kita pelajari dari kesalahan Herodes adalah yang pertama, berkumpullah jangan dengan dunia, berkumpullah dengan anak-anak Allah. Jadi itu yang pertama, berkumpullah dengan anak-anak Allah. Jangan berkumpul dengan dunia. Dunia dalam artinya di sini adalah segala hal yang di luar kita yang melawan Allah. Jadi, jangan berkumpul dengan dunia, berkumpullah dengan anak-anak Allah. Nah, sekarang pada zaman COVID ini, bagaimana kita bisa berkumpul? Ya, caranya, mari Bapak Ibu, tiap pagi kita mau mendengarkan firman, tiap pagi kita mau baca firman, itu kita berkumpul, kita berusaha dari dalam diri kita ini berusaha untuk menyatukan diri dengan Allah. Kalaupun ada persekutuan, baik itu melalui online, kita mau berusaha untuk mengikutinya. Jadi, jangan berkumpul dengan dunia, mari kita berkumpul dengan anak-anak Allah. Berkumpullah dengan firman-Nya, berkumpul dengan Allah itu sendiri. Itu yang kita bisa pelajari. Itu hal yang pertama, supaya kita nanti memiliki respon yang benar. Jadi pada saat mana sih orang yang tidak melakukan kesalahan? Pasti semua orang pernah melakukan kesalahan, kan? Tetapi responnya itu yang perlu yang kita pelajari. Kalau Herodes, tadi lain ya. Herodes salah, ditegur, dia tersinggung, marah. Dan ditangkapnya suara Tuhan tadi, suara Tuhan yang melalui Yohanes Pembaptis. Anda bisa bayangkan ya, pada saat hati ini tidak dipenuhi Allah, dia menjadi raja di dalam dirinya sendiri, maka karena sering berkumpul dengan dunia, dia sudah tidak bisa lagi mendengar suara Tuhan. Jadi begitu salah, marah, langsung ditangkap. Beda dengan Daud, Bapak Ibu, kalau Anda mencoba membayangkan ya, membandingkan antara Raja Herodes dan Raja Daud itu beda. Daud pada saat melakukan kesalahan karena dia sering berkumpul dengan firman Allah, dia hatinya melekat pada Allah, itu beda. Ditegur, dia apa yang dia lakukan? Dia bertobat. Nah, kebiasaan ini yang memengaruhi respon seseorang. Seseorang yang terbiasa berkumpul pesta pora dengan teman-temannya, itu kan beda dibandingkan dengan raja yang selalu melekat kepada Allah. Jadi, yang pertama kita belajar bahwa mari kita berkumpul dengan anak-anak Allah. Mari kita berkumpul dengan firman-Nya. Selain Anda bisa belajar melalui firman Tuhan setiap pagi, Anda juga bisa membaca buku-buku rohani yang ditulis oleh Santo dan Santa. Banyak sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat di ayat 9, tadi ayat 6 ya. Jadi pada hari ulang tahun, Herodes ini berkumpul dengan teman-temannya, dan Herodias itu menari menyukakan hati Herodes. Sehingga ayat 7 ya, Herodes bersumpah akan memberikan apa aja yang diminta. Dan setelah dihasut, maka yang diminta kepala Yohanes. Ya kita tahu tadi ya. Dan ayat 9 kita lihat di sini. Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Ini yang saya katakan. Bahwa sebetulnya hatinya sedih. Hati nuraninya itu tahu bahwa ini sesuatu yang salah. Sesuatu yang nggak benar. Dia menghormati, ada rasa segan di dalam hati Herodes. Rahmat Allah bahkan tidak mampu ia gapai, tidak mampu ia gunakan untuk apa? Untuk masuk dalam kerajaan Allah. Supaya dia itu terbebas dari kesalahannya. Dia justru
lebih sungkan, lebih malu kepada teman-temannya. Itu kesalahan yang kedua. Jadi kenapa? Egonya, karena dia terlalu sering memandang, kalau Santa Teresa Avila bilang begini, bila seseorang itu sering berkumpul dengan binatang, ya dia katakan dunia dan pengaruhnya adalah binatang buas. Bila seseorang itu sering memandang dunia, memandang binatang, maka orang itu akan serupa dengan binatang atau dunia. Sama, kita lihat di dalam Herodes ini. Dia karena sering berkumpul, dia memandang kepada, berbicara dengan mereka, bersumpah bahkan. Maka rahmat Allah itu tidak dapat ia raih. Allah sudah memberikan rahmat, tetapi ia tidak mampu untuk meraihnya. Kurang keperkasaan, kurang kekuatan, kemauan di dalam diri Herodes. Itu kesalahan yang kedua, Bapak Ibu. Jadi, mari, yang pertama tadi, berkumpulah dengan anak-anak Allah. Yang kedua, mari kita raih rahmat Allah, kita pilih Allah. Kalau Allah sudah memberikan rahmat, Allah selalu memberikan rahmat. Tiap pagi kan kita diketuk toh. Ya kan, kalau kita bangun pagi, Allah selalu memberikan rahmat. Halo Ibu, ayo berdoa dulu. Halo Bapak, ayo baca firman. Seperti itu rahmat yang sederhana, yang selalu diberikan kepada hati kita. Ya kan? Nah, di situ Allah selalu memberikan rahmat yang sederhana. Tergantung kita, apakah kita memilih untuk menggapai rahmat itu atau tidak. Maka mari Bapak Ibu, dari firman hari ini kita mau belajar dari hal yang sederhana. Kalau kita mendengarkan rahmat Tuhan atau kita mendapatkan rahmat Tuhan di pagi hari, kita mau raih, kita mau dengarkan. Mulai dari ajakan berdoa, ajakan membaca firman, ajakan persekutuan. Maka mari kita mau meraih rahmat itu supaya apa? Supaya hati kita tidak lagi dipenuhi oleh ego kita. Biarlah hati kita ini boleh menyatu dengan hati Allah, dan Allah betul-betul menjadi raja di dalam hati kita. Baik, pada akhir renungan ini, maka mari kita mau tutup mata, kita mau berdoa, kita mau mohon rahmat, agar biarlah dengan firman yang sederhana, yang singkat ini, Allah boleh memberikan kekuatan pada kita untuk mampu memilih Dia daripada dunia. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang kekal, terima kasih Bapa, karena hari ini Engkau memberikan firman-Mu, sehingga kami boleh belajar dari kesalahan Herodes. Ya Bapa, berikanlah kami hati, supaya kami selalu rindu untuk berkumpul dengan-Mu, dengan anak-anak-Mu, juga kami supaya memiliki kerinduan untuk bersekutu dengan-Mu. Ya Bapa, bila kami pada hari ini mendengarkan firman-Mu, rahmat-Mu, ajarlah kami, berikanlah kekuatan kepada kami, supaya kami mampu mencapainya dan menggunakan rahmat itu untuk bersatu dengan-Mu. Kami tahu ya Bapa, bahwa Engkau Bapa yang selalu menunggu anak bungsumu ini untuk kembali ke rumah-Mu. Bantulah kami ya Bapa, supaya kami boleh melangkah satu langkah lagi untuk mendekat kepadamu. Terima kasih Bapa, semuanya ini kami mohon padamu dengan perantaraan Yesus, Putramu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai berjumpa lagi, teman-teman. Selamat pagi.